Weh, lagi ngapain kah? Lagi nguling nih, tapi sok banget mem. Wah, kayaknya kamu butuh kopi nih. Boleh. Kita beli kopi ya? Sok. Let's go. Wah, kayaknya kok dikit banget ya? Kenapa tuh? Gak tahu deh, dikit banget. Kalian lagi ngapain, Ra? Oh, ini lagi pesen kopi nih, tapi kayaknya dikit banget. Ini aku juga lagi ngoding tempat. Aduh. Masih zaman pesen kopi pakai juga. Murahan. Sini ku jelasin website Teh Kopi yang dibuat sama OutSystem. Oke, boleh. Buka ini. Nih, jadi ini adalah website Teh Kopi, di mana Teh Kopi merupakan website jual beli kopi yang awalnya dibuat menggunakan Laravel yang nantinya akan dibuat re-engineering menggunakan OutSystem. Untuk website Teh Kopi sendiri itu ada 3 role. Yang pertama ada user, kemudian yang kedua ada karyawan, dan yang ketiga ada manajer dengan masing-masing kelebihannya. Yang pertama untuk user, seperti biasa login terlebih dahulu, kemudian bisa membeli produk dari website Kopi. Ya, di sini juga kalau menambahkan jumlah itu masih belum ada tombol buat nambah atau mengurangi produknya. Jadi harus diketik manual di sini. Sama di order misal kalau udah memesan nanti bakal muncul di transaksi. Selanjutnya setelah user melakukan pembelian, karyawan bisa memverifikasi pembayaran dari user. Jadi dari pembelian user, karyawan bisa melihat transaksi pembeli dan dilakukan verifikasi pembayarannya. Dan setelah dilakukan verifikasi pembayaran, karyawan juga bisa mengelola status pemesanan dari pembelian user. Karyawan juga bisa menambahkan produk di website Tekopi dengan menambah menu baru. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai website Tekopi yang dibuat dengan OutSystem. Jadi re-engine dari website Tekopi ini dibuat oleh saya, Muhammad Dafafla Syarif, NRP 30. Selanjutnya Anggara Yuda Pratama, NRP 008. Dan juga Muhammad Iqbal Umam, NRP 103. Untuk yang TKP yang baru menggunakan OutSystem, ini merupakan halaman landing page-nya, mirip, diusahakan mirip dengan yang lama. Nah, di sini lanjut ke produk. Nah, di sini udah ditampilkan beberapa produk-produk yang dimiliki oleh Tokopedia. Terus kalau misalnya ingin beli, kita masukin jumlah, itu juga udah ada dibenerin dengan tombol, bisa menambahkan jumlahnya maupun menguranginya. Lalu tinggal ditambah, nanti bakal masuk ke keranjang. Kita juga bisa melihat stok dari masing-masing produk yang dijual oleh Tekopi. Di sini juga sudah diberikan error handling ketika kita membeli produk lebih dari stok yang ada di produk tersebut. Misalnya kita ingin membeli kopi americano ini dengan stok 95, misalnya kita membeli dengan jumlah 96, maka kita tidak bisa membeli produknya. Kemudian kalau misalnya kita membeli sebanyak 5, maka jumlah dari stoknya akan berkurang sebanyak 5 jadi 90. Kalau yang di-cut misal kita hapus produknya, nanti stoknya bakal kembali ke seperti yang semula. Jadi misal dihapus, nanti yang di halaman produk stok Amerikanya kembali 95. Oh iya, yang di produk tadi juga bisa search berdasarkan namanya. Kemudian di keranjang, kita bisa melihat seluruh produk yang sudah kita masukkan di keranjang. Dan kemudian di sini kita bisa menghapus produk yang nggak jadi kita beli. Misalnya kita mau menghapus nasi kane, berarti kita bisa klik hapus, maka produk tersebut akan langsung terhapus dari keranjang kita. Kemudian setelah kita memilih produk yang mau kita beli, kita bisa memilih alamat, baik alamat yang sudah kita masukkan sebelumnya ketika registrasi, maupun alamat lain. Misalnya kita mau mencoba alamat baru, kita bisa klik misalnya RBTC. Kita pilih alamat, kemudian kamu berhasil memilih RBTC sebagai alamat pengiriman. Kemudian kita bisa memilih metode pengiriman, bisa dikirim, bisa ambil sendiri. Contohnya kita memilih dikirim, kemudian kita tinggal klik check out. Kemudian kita tinggal ke halaman transaksi, dan di sini kita bisa langsung mengirim bukti pembayaran. Kemudian kita upload, maka foto tersebut sudah langsung terupload. Kemudian setelah kita melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran, karyawan bisa memverifikasi pembayaran dengan login di akun karyawan. Setelah pembeli melakukan transaksi, di karyawan bisa melihat pembelian dari user di orders. Dan dari order kita bisa melakukan verifikasi pembayaran dari pembeli. Dan kemudian juga bisa mengolah status pemesanannya sedang dikirim atau pesanan selesai. Selanjutnya untuk dari karyawan sendiri juga bisa menambahkan produk. Lihat produk.
dan ditambahkan ke produk dan bisa tampil. Lanjut buat yang ini itu halaman landing page. Landing page-nya itu terus di sign up ini ada beberapa form yang harus diinputkan dan ini udah bawaan dari OutSystem-nya. Terus yang di address ini kita menambahkan tabel sendiri, tabel address, dan kita hubungkan one to one antara tabel user sama tabel address. Jadi nanti satu user bisa hanya memiliki satu alamat. Dan untuk yang sign up-nya, untuk logic yang sign up ini dimulai dengan form apakah valid atau enggak. Jadi kalau data yang dimasukkan itu enggak valid, jadi kalau email yang dimasukkan bukan alamat email, itu bakal end. Dan nanti lanjutnya kalau true, assign beberapa data yang nggak harus diinputkan sama user. Terus ini buat yang entry password-nya, terus di-assign lagi user password-nya sampai dengan hasil encryption tadi, lalu kita create user-nya, terus di-assign address ID-nya ini sama dengan create user ID, lalu create address, lalu kalau dipencet sign up-nya bakal lanjut ke landing page. Nah ini jadi buat yang login, bawaan juga dari OutSystem mirip-mirip sama yang sign up tadi. Untuk product page-nya, halamannya ini menggunakan template dari OutSystem, tapi kita ada mengubah agak sesuai dengan halaman Tekopi yang lama. Nah, ini setelah dipencet yang beli tadi, bakal muncul pop-up seperti ini, dan bakal bisa masukin form jumlahnya. Dan kalau di plus, jumlahnya itu ditambah 1. Kalau yang negatif, untuk logic tombol yang negatif, itu yang di-assign, itu if kalau misalnya lu beli dari 1, yang benarnya ya tinggal dikurangi 1 saja jumlahnya. Kalau emang kurang dari 0 atau sama dengan 0, dikurangnya 0. Selanjutnya setelah kita menekan tombol tambah, kita assign dulu transaksi berisi produknya dengan get user ID, ID user yang sedang login. Kemudian kita cek apakah jumlah yang dimasukkan kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita cek apakah yang dipesan melebihi stok. Dan jika memenuhi syarat, kita akan membuat transaksi berisi produk atau bisa dibilang itu adalah card-nya. Kemudian kita assign di sini untuk mengupdate jumlah stok dari produk dan kemudian kita update produknya. Lebih tepatnya untuk mengupdate stoknya. Selanjutnya adalah halaman cart atau keranjang. Di sini kita bisa melihat seluruh produk yang sudah kita masukkan ke keranjang kita. Kemudian kita bisa melihat total harga dan di sini kita juga bisa mengatur alamat yang mau kita kirim. Bisa alamat kita sendiri, bisa alamat baru yang akan kita masukkan. Terakhir kita tinggal klik checkout. Kemudian saat kita melakukan checkout, kita tinggal mengassign seluruh data dari tabel transaksi. Kemudian kita create transaksi untuk mendapatkan ID-nya. Kemudian kita loop sebanyak produk yang ada di cart kita. Kemudian kita assign seluruh datanya sesuai dengan data yang ada sebelumnya, kecuali transaksi checkout-nya yang kita ubah menjadi true, serta transaksi ID-nya yang diubah menggunakan hasil dari pembuatan transaksi tadi. Kemudian setelah kita loop semuanya, kita mereset total harga card-nya menjadi 0 dan kita refresh halaman card kita. Kemudian di halaman transaksi, kita bisa melihat seluruh transaksi yang sudah kita lakukan. Kemudian kita tinggal klik detail untuk mengupload bukti pembayaran. Kemudian di sini kita bisa melihat detail transaksi kita dan kita bisa melihat total harga serta status pembayaran dan status pengiriman. Jadi di order ini karyawan bisa melihat seluruh pembelian user. Nah, ini untuk detail transaksi dari user. Di sini karyawan bisa mengubah verifikasi pemesanan dari user dan juga mengubah status pemesanannya juga. Jadi ini untuk logic verifikasi pembayarannya. Jadi pertama, dicek dulu apakah user sudah mengirim bukti pembayaran atau belum. Kalau belum, akan mendapatkan notifikasi belum menambahkan bukti pembayaran. Dan kalau sudah, maka dilanjutkan, di-assign untuk dilakukan verifikasi pembayaran dan dilakukan pengubahan status pembayaran. Oke, jadi untuk di logic siap diambil, jadi dicek apakah pesanannya siap diambil atau tidak. Dan kalau misal siap diambil, maka muncul notifikasi siap diambil. Dan kalau misal belum siap diambil, maka dilakukan assign untuk pesanan siap diambil. Dan untuk logic di sedang dikirim kurang lebih sama, cuma bedanya dari siap diambil menjadi sedang dikirim. Dan ini untuk logic dari pesanan selesai, jadi untuk menyelesaikan pesanan dari. Nah, di sini di add product, karyawan bisa menambahkan produk ke website dengan detail, ada nama produk, price, picture berupa link gambarnya, ada kategori, deskripsi, stok, dan juga kode produknya. Hanya bisa ditambahkan di add product dan logiknya. Jadi ketika di add product, setelah memasukkan data-data yang ada, maka data disubmit dengan menggunakan create or update product ke dalam database. Dan muncul notifikasi produk berhasil ditambahkan. Yang dari kelompok 4 mengenai penjelasan re-engine website Tekopi menggunakan OutSystem. Terima kasih. Oke.